Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Alexis Hanatra dengan 3 NIM terakhir 153. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa topik ini penting untuk dibahas. Jadi yang pertama, saya akan angkat mengenai urgensi terlebih dahulu, yaitu terdapat menurut data terbaru 21 juta penduduk Indonesia yang mengalami malnutrisi. Nah, dan malnutrisi ini secara langsung dia menghambat penyembuhan luka atau wound healing sesuai judul kami. Eh, setelah itu, selain itu defisiensi nutrisi itu juga terjadi di semua tipe badan gitu. Tidak melihat mungkin dia underweight kelihatannya atau kelihatan obese gitu. Eh, dan defisiensi ini eh, kekurangan nutrisi kunci sebagai berikut. Contohnya makronutrisi, misalnya protein, yaitu dia defisiensi di protein-protein tertentu dapat meningkatkan komplikasi luka jika dibandingkan dengan pasien luka yang tidak memiliki defisiensi protein. Dan juga di mikronutrisi terdapat berbagai vitamin yang secara langsung meningkatkan risiko komplikasi dalam pasien luka gitu. Dan akhirnya dampak klinis ini bisa disimpulkan bahwa malnutrisi dia itu menyebabkan penyembuhan luka yang lebih lama dan juga rawan terjadi infeksi. Sedangkan defisiensi juga dapat mengganggu imunitas, kerusakan kolagen, dan berbagai hal lainnya yang dapat dihindari. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan pengecekan nutrisi secara universal dan komplit untuk semua pasien yang mengalami luka agar bisa meminimalisir komplikasi dalam penyembuhan luka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurlainya dengan 3 digit NIM terakhir 47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makronutrien. Makronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar untuk menunjang berbagai fungsi fisiologis, termasuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta penyediaan energi. Terdapat 3 jenis makronutrien utama. Yang pertama itu karbohidrat, yang merupakan sumber energi utama, meliputi biji-bijian, roti, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Yang kedua yaitu protein. Protein merupakan polimer yang tersusun oleh asam amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida. Sumber protein yang umum meliputi daging, ikan, telur, produk susu. Dan yang terakhir yaitu lemak. Lemak merupakan terdiri dari asam lemak yang terikat dengan molekul gliserol. Lemak menyediakan sumber energi yang lebih terkonsentrasi dibandingkan karbohidrat dan protein, serta memiliki peran penting dalam menjaga integritas membran sel dan sintesis hormon. Baik, perkenalkan saya Fatima Nurlaina dengan 3 digit NIM terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikronutrien. Mikronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai proses biologis seperti reaksi enzimatik, keseimbangan hormon, fungsi kekebalan, serta transmisi sinyal seluler. Terdapat 2 jenis makronutrien utama, yaitu yang pertama vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang berperan dalam berbagai proses biokimia seperti produksi energi, peningkatan fungsi imun, regulasi pembukuan darah, serta pemeliharaan kesehatan kulit. Vitamin dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu larut dalam lemak dan tidak larut dalam lemak. Kemudian yang kedua itu mineral. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan tubuh untuk berbagai fungsi fisiologis seperti pembukuan tulang, pembentukan tulang, kalsium, transportasi oksigen, pengaturan keseimbangan cairan, serta aktivasi enzim. Mineral dikelompokkan menjadi makromineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti kalsium dan kalium, serta mineral jejak yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi tetap esensial seperti zat besi dan selenium. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai vitamin A untuk proliferasi epitel dan sel puncak dengan RAR/RXR signaling. Vitamin A adalah suatu nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Vitamin A itu berguna dalam berbagai bidang seperti penglihatan, sistem kekebalan tubuh, kesehatan kulit, sistem reproduksi, serta pertumbuhan dan pembelahan sel. Pada bagian pertumbuhan dan pembelahan sel, vitamin A itu memiliki metabolit aktifnya asam retinoid atau ATRA yang memiliki peran yang vital dalam mengatur proliferasi sel epitel dan juga dinamika sel puncak yang dilakukan melalui aktivasi reseptor inti RAR atau retinoic acid receptor dan RXR yaitu retinoid X receptor. Interaksi ini akan mempengaruhi transkripsi gen, diferensiasi sel puncak dengan menggunakan mekanisme yang bervariasi.
yang bergantung pada isoform reseptor dan konsentrasi atra. Reaksi yang terjadi akan menyebabkan beberapa pengaruh kepada proliferasi sel epitel dan juga sel puncak dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu sel epitel. Modulasi ekspresi gen pertumbuhan dengan aktivasi RARA yang RAR alpha yang meningkatkan ekspresi faktor pertumbuhan seperti Hb, EGF dan aviregulin yang akan merangsang proliferasi sel basal epidermis. Selanjutnya, penghambatan diferensiasi prematur dengan mengaktifasi RARY. Selanjutnya, regulasi siklus sel menggunakan induksi CAMP, protein dan protein kinase C untuk memperpendek fase G1. Selanjutnya, pada sel puncak, vitamin A memiliki fungsi yaitu memelihara stemness, yaitu RARY diaktifasikan oleh atra yang dari vitamin A dengan dosis rendah yaitu sekitar 0,24 nm, mendorong ekspresi gen seperti NANOG dan juga OCT4 yang mempertahankan sifat pluripoten. Selanjutnya adalah induksi diferensiasi. Pada konsentrasi tinggi yaitu lebih dari 19 nm, atra mengaktifasi RAR alpha yang akan menekan gen stemness dan menginduksi penanda diferensiasi. Misalnya HOXA1 dan CYP26A1. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Funtanan Selmaswara dengan 3 digit NIM terakhir 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin D untuk diferensiasi sel punca melalui WNT beta-catenin pathway. WNT beta-catenin pathway dimulai ketika ligan WNT berinteraksi dengan reseptor freezers atau koreseptor LPR56 yang menghambat degradasi beta-catenin. Beta-catenin yang terakumulasi dalam inti sel akan berinteraksi dengan faktor transkripsi TFF atau LEF yang mempengaruhi ekspresi gen proliferasi dan diferensiasi sel. Vitamin D dalam bentuk aktifnya yaitu 1,25 OH2D3 akan meningkatkan ekspresi dari protein DKK1 yang menghambat jalur WNT dan mengurangi ketersediaan beta-catenin di dalam sel. Hal ini akan mencegah terjadinya proliferasi yang berlebihan dan memicu diferensiasi sel yang lebih matang. Sekian. Perkenalkan, saya Imadi Adema Krisnajaya dengan 3 digit terakhir NIM saya 155. Selanjutnya yaitu protein untuk proliferasi fibroblast melalui mTOR pathway. mTOR pathway adalah salah satu jalur penting yang berperan dalam penyembuhan luka dan berkaitan dengan peran protein. Pertama, fibroblast berperan dalam produksi kolagen dan ECM untuk integritas jaringan. Selanjutnya, protein berperan sebagai bahan pertumbuhan sel dan aktivasi jalur mTOR. Jalur mTOR sendiri memiliki mekanisme sebagai berikut. Pertama, asam amino dan growth factor akan mengaktifkan jalur mTOR. Kemudian, mTOR C1 akan memfosforilasi S6K1 dan 4E-BP1 untuk meningkatkan sintesis protein. Kemudian, mTOR juga akan meningkatkan ekspresi gen kolagen dan migrasi fibroblast. Semua ini akan membantu dalam mempercepat penyembuhan luka. Perkenalkan, saya Yusuf Kepinyai Bali dengan 3 digit terakhir NIM saya 161. Berikut saya akan menjelaskan tentang deposisi jaringan ikat. Deposisi jaringan ikat diawali oleh sintesis kolagen oleh fibroblast yang membutuhkan vitamin C, tembaga, dan zat besi untuk membentuk struktur stabil. Pada fase proliferasi, kolagen tipe 3 mendukung jaringan granulasi, lalu diubah menjadi tipe 1 saat remodeling untuk kekuatan mekanik. Angiogenesis terjadi bersamaan untuk suplai nutrisi. Vitamin C berperan ganda sebagai kofaktor hidroksilasi prolin atau lisin dan antioksidan yang melindungi fibroblast. Ketersediaan nutrisi ini menentukan keberhasilan pembentukan jaringan baru yang fungsional. Selanjutnya mengenai vitamin C untuk sintesis dan stabilitas kolagen. Vitamin C adalah kofaktor kritis untuk enzim prolisis hidroksilase yang menghidroksilasi prolin dan lisis, membentuk struktur kolagen stabil. Tanpanya, kolagen menjadi rapuh dan mudah rusak. Vitamin C juga mendukung angiogenesis melalui peningkatan VEGF, memastikan pasokan nutrisi ke luka. Pada tingkat genetik, ia menstabilkan mRNA prokolagen untuk sintesis optimal. Defisiensi menyebabkan scurvy, yang dapat menyebabkan penyembuhan terlambat, pembuluh darah lemah, dan risiko infeksi meningkat. Baik, perkenalkan saya Imadaran Marlon Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir saya 151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses cross-linking kolagen atau yang sering dikenal dengan lysyl oxidase pathway dan perannya dalam penyembuhan luka.
Lysyl oxidase atau sering disingkat LOX merupakan senyawa golongan oksidase amina yang bergantung pada tembaga yang disekresikannya atau sering disebut dengan copper dependent amine oxidase yang berperan sebagai mediator atau katalisator dalam proses cross-linking kolagen dan elastin pada matriks ekstraseluler. Reaksi enzimatik antara deaminasi oksidatif dari lysin residu dengan hydroxylysin residu yang hasilnya dalam bentuk peptidyl aldehydes akan memberikan dampak positif terhadap jaringan dengan meningkatkan kekuatan dan integritas strukturalnya. Hidrogen peroksida atau H2O2 merupakan salah satu proses cross-linking pada kolagen dan elastin yang juga berperan penting dalam proses transduksi sinyal. Hidrogen peroksida dalam kadar rendah dapat merangsang fibroblast atau sel penghasil kolagen dan angiogenesis untuk membentuk pembuluh darah yang baru, yang penting untuk penyembuhan luka atau wound healing. Selain LOX, terdapat 4 senyawa isoform dari LOX yang juga berperan dalam proses pembentukan peptidyl aldehyde ini, seperti lysyl oxidase-like protein 1 atau LOXL1 yang berfokus pada rangka dalam proses pengendapan dan homeostasis dari elastin secara stabil. Lalu lysyl oxidase-like protein 2 atau disingkat dengan LOXL2 berperan sebagai pemelihara struktur dan integritas jaringan ikat yang sebelumnya terluka. Lalu, lysyl oxidase-like protein 3 atau LOXL3 berperan sebagai mediator cross-linking pada matriks ekstraseluler dalam jantung. Dan yang terakhir, lysyl oxidase protein 4 atau LOXL4 berperan layaknya LOX dan LOXL3 yang dimana untuk meningkatkan atau menaikkan pembentukan kolagen dari proses cross-linking. Saya Lintang Dewi Listiadi dengan digit NIM akhir 165 di sini akan menjelaskan tentang mekanisme jalur NRF2 atau ARE yang nantinya diaktifasi oleh antioksidan, salah satunya adalah vitamin E. Pada kondisi normal, NRF2 ini akan terikat dengan KAP1 yang dimana nanti KAP1 akan membawa NRF2 untuk dihancurkan sehingga jumlah NRF2 akan tetap rendah. Sedangkan pada saat kondisi stres oksidatif atau ROS atau reaktif oksigen spesies akan mengoksidasi residu dari cysteine pada KEAP1 sehingga KEAP1 ini tidak akan mampu lagi untuk menandai NRF2 untuk didegradasi. Akibatnya NRF2 ini akan menumpuk pada sitoplasma. Nah, aktivasi NRF2 di inti sel itu diaktifasi oleh ARE atau antioksidan responsive element bersama dengan SMAF. Nah, hasilnya itu adalah sel akan dilindungi oleh enzim-enzim pelindung antioksidan dari stres oksidatif. Nah, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Dapai Kenaga dengan 3 digit nilai 149. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait defisiensi nutrisi pada penyembuhan luka. Jadi pertama ada definisinya. Defisiensi nutrisi dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan zat-zat gizi esensial yang dapat mendukung kebutuhan fungsional tubuhnya. Lalu selanjutnya adalah prevalensi. Prevalensi dari defisiensi nutrisi ini lumayan besar, di mana berdasarkan penelitian dari 2024 menunjukkan bahwasannya sekitar dari 2.207 dari 100.000 orang mengalami defisiensi nutrisi. Lalu, apa sih penyebabnya? Penyebabnya ini sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama adalah faktor sosial ekonomi, faktor kedua adalah sanitasi lingkungan, ketiga adalah faktor pendidikan, keempat adalah pola hidup, kelima adalah riwayat penyakit, keenam adalah berat badan yang rendah, ketujuh faktor umum, dan terakhir adalah faktor psikologis. Nah, lalu apa sih korelasi antara defisiensi nutrisi dengan penyembuhan luka? Dan penelitian dari N. Linawati pada 2017 terhadap anak-anak post-operatif di Lampung menunjukkan bahwasanya anak-anak yang memiliki gizi yang baik memiliki peluang maupun kesempatan lebih besar pada penyembuhan post-operatif dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki nutrisi kurang baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akibat dari defisiensi masing-masing zat nutrisi baik itu mikronutrien maupun makronutrien terhadap penyembuhan luka. Seperti yang bisa di tabel ini lumayan beragam, dimulai dari lama penyembuhan luka yang lebih lama, selanjutnya adalah hiplasia makin parah, dan terakhir bisa berupa sintesis kolagen yang terganggu, dan tentunya berpengaruh juga terhadap regenerasi luka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desyana Restuanisa dengan digit NIM akhir 157. Di sini, kesimpulan yang bisa kami tarik adalah gizi makro dan mikro sangat penting untuk setiap fase penyembuhan luka. Nah, kekurangan gizi-gizi ini bisa memperlambat penyembuhan dan meningkatkan risiko infeksi pada luka tersebut. Stunting 21,6% di Indonesia itu masih menunjukkan masalah gizi yang masih sangat tinggi.
Nah, dampak dari ini tergantung jenis nutrisi yang mengalami defisiensi gitu, seperti misalnya di protein atau di vitaminnya. Lalu untuk nutrisi yang cukup tentunya sangat mendukung proses penyembuhan yang optimal. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Dia Gracia Natalinsalahi dengan 3 digit yang terakhir adalah 171. Untuk sarannya, yaitu yang pertama ada perlu edukasi intensif bagi tenaga medis dan masyarakat tentang pentingnya gizi dalam penyembuhan luka. Lalu bisa dilakukan program edukasi yang mencangkup sumber makanan bergizi dan cara mencegah kekurangan nutrisi melalui pola makan seimbang. Lalu ada kampanye kesehatan masyarakat yang harus menekankan dampak negatif kekurangan gizi terhadap pemulihan luka. Dan pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendukung akses gizi seimbang khususnya bagi kelompok rentan. Terima kasih.